Ini adalah sebuah kasus yang seharusnya udah selesai tanpa ada kasus pidana, tapi tiba-tiba malah jadi kayak gini gitu. Halo teman-teman Silo, selamat datang kembali di podcast Bincang Silo, podcast yang membahas isu hukum aktual dengan bahasa santai tapi tetap berbobot. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman masih asing sama aku, perkenalkan nama aku Pasha yang akan memandu episode podcast kali ini selama 40 menit ke depan. Oke teman-teman, di episode kali ini aku akan ngebahas satu kasus yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh warganet sampai melibatkan anggota DPR, yaitu kasus Bapak Hogy Minaya. Seorang laki-laki yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah menolong istrinya yang dijambret. Nah, untuk membahas kasus ini, aku akan mengundang dua narasumber dari Silo Lawyer atau Silo Law Firm, yaitu Mbak Cynthia dan Mas Antariksa. Selamat datang kembali. Iya, datang lagi. Kita lagi. Iya, baik. Oke, aku ceritain sedikit dulu nih soal kasusnya. Mungkin Mbak Mas sudah pernah dengar juga kalau ngecek media sosial akhir-akhir ini sampai ramai banget. Jadi di Sleman, awal mula kejadiannya adalah seorang ibu-ibu, namanya Ibu Arista, itu dijambret sama dua orang. Nah, ketika dijambret itu, jambretnya kabur pakai motor, berboncengan. Lalu sama suaminya, yaitu Bapak Hogy Minaya ini, dikejar menggunakan mobil. Ketika aksi kejar-kejaran tersebut, motor yang dikendarai oleh dua penjambret ini kecelakaan, yang lumayan parah sampai akhirnya kedua penjambret itu meninggal di rumah sakit. Berbulan-bulan setelah kejadian tersebut, aksi kejar-kejaran tersebut, Bapak Hogy Minaya ini rumahnya didatangi oleh kepolisian dan dikabarkan kalau Bapak Hogy Minaya ini ditetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Nah, kasus ini tuh viral setelah Ibu Arista mengupload foto beliau berdiri dengan memegang kertas bertuliskan, tolong viralkan kasus ini supaya suami saya tidak ditahan karena menyelamatkan saya dari penjambret, seperti itu. Dan mulai dari situ netizen mulai ramai memperbincangkan sampai didengar sama DPR Komisi 3, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya Mbak sekalian. Setelah mendengar gambaran singkat tadi, apa sih yang ada di benak Mbak dan Mas kalian ketika Bapak Hogy Minaya ini ditetapkan sebagai tersangka sama polisi? Ya, kita kaget ya. Kaget ya. Ya kalau ininya kita dari salah satu unsur APH ya, advokat itu ya pasti terkejut ya. Ya karena apa? Karena menurut kami kasus-kasus yang seperti ini ya menurut kami nggak layak lah untuk kita jadikan headline berita gitu loh. Kenapa? Karena ini kasus yang sebenarnya nggak harus naik jadi kasus pidana, ya kan? Ini ada suatu kejadian yang alamiah dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang dijambret gitu loh. Kok bisa tiba-tiba ada jadi kasus pidana gitu loh. Makanya kita juga terkejut aja sih kok bisa Indonesia semenarik ini ya kira-kira ini gitu. Gebrakannya tuh ada Iya, apalagi kan awal tahun gitu loh. Kita awal tahun dikasih Januari belum habis ini. Januari belum habis Iya, loh. Tapi rame banget gitu. Tiba-tiba. Terlalu cepat gak sih untuk bikin gebrakan gitu di awal tahun, tiba-tiba dinaikkan nih berita kayak gini. Oke. Jadi Mas Mbak merasa seharusnya ini bukan kasus pidana gitu ya? Iya, betul. Ini adalah sebuah kasus yang seharusnya udah selesai tanpa ada kasus pidana, tapi tiba-tiba malah jadi kayak gini gitu. Ya. Dari dakwaan yang didapatkan oleh Bapak Hogy ini, beliau didakwa oleh pasal yang menyebutkan kalau beliau lalai dalam berkendara, pasal lalai dalam berkendara. Beliau didakwa oleh pasal yang lalai dalam berkendara. Nah, menurut Mas sendiri, apakah kejadian tersebut melihat kronologi yang terjadi itu bisa disebut sebagai kelalaian berkendara hingga bisa dipidana? Atau itu hanya bentuk alamiah respon seseorang ketika terjadi penjambretan? Oke, berarti ini kan kalau kita lihat dari konstruksi pasal yang dipakai itu adalah pasal yang dikatakan lalai. Nah, oke. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, sebenarnya penegak hukum di sini dalam hal ini kepolisian itu menggunakan
konsep pendekatan melihat akibatnya. Akibatnya aja gitu loh, tapi tidak melihat sebabnya. Padahal di dalam suatu tindak pidana itu tidak berdiri suatu pasal yang tunggal hanya berbicara tentang memenuhi unsur pasal. Tetapi di dalam tindak pidana itu ada namanya juga, ada unsur melawan hukumnya, ada apakah ada alasan pemaaf di situ, apakah ada alasan pembenar di situ. Di situ sangat kompleks gitu loh. Nah, maka ketika penegak hukum hanya menggunakan kacamata ini adalah lalai yang kita maksud di sini lalai yang seperti apa? Apakah suami yang menolong istrinya dijamret itu dikatakan lalai? Nah, itu adalah sebab dari kejadian ini. Dampaknya adalah meninggal. Apakah ini kejadiannya kecelakaan atau tidak? Ini kan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian menyatakan seperti itu. Oke lah, kalau kita dari sudut pandang kacamata hukum, hasil penyelidikan seperti itu. Tapi kalau kita bicara unsur pasal, ya mungkin terpenuhi ya unsur pasalnya. Tapi kalau apakah ini tindak pidana atau tidak, itu tidak sesederhana itu. Nah, maka kalau dari kami berpendapat bahwa penegak hukum itu harus melihat secara utuh kejadian. Dia tidak bisa kejadian itu hanya berdiri sendiri sebagai suatu fakta hukum. Tapi ada namanya rentetan kejadian sampai terjadinya dugaan tindak pidana. Nah, kalau ini sudah sangat jelas kedudukan case-nya seperti apa. Case-nya adalah seorang suami yang menolong istrinya dijamret. Apakah itu tindak pidana? Oke. Iya sih Mbak, jadi kayak aparat kepolisian ini tuh cuma lihat ya dia meninggal disebabkan oleh orang yang ngejar dia, tapi dia tuh nggak lihat kenapa orang ini bisa ngejar. Jadi alasan-alasan di balik itu tuh polisi nggak mau lihat, polisi cuma lihat ini ada mayit tergeletak mati karena si bapak ini, tapi nggak lihat rentetan sebelumnya. Juga polisi tuh kayak acuh atas kejadian sebelumnya, padahal kan itu harusnya diruntut dari awal. Kenapa bisa jadi orang ini ngejar gitu kan? Nggak mungkin dong kita tiba-tiba ngejar orang di jalanan gitu kan, terus bener sih. Iya sih, itu bener sih. Kita juga nggak dilatih juga buat ngejar orang kan. Kita kan di jalan cuma mau berkendara dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, bukan untuk kejar-kejaran gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari pihak kepolisian tidak secara keseluruhan melihat kasus ini sebagai satu rangkaian, tapi hanya sepotong. Ya. Oke, jika seperti itu, apakah menurut Mas Mbak ada yang salah dari bagaimana pihak kepolisian ini menjalankan tugas atau berpikir? Karena dari beberapa komen-komen netizen di kasus tersebut yang sudah saya baca, itu banyak yang bilang kalau itu kebiasaan polisi untuk tidak melihat keseluruhan kasus secara rentet sebagai sesuatu kesatuan, tapi hanya sepotong lalu mengkotak-kotakan. Jadi menurut Mbak dan Mas bagaimana terkait hal tersebut? Oke. Berarti kalau Mbak Pasha udah baca ya komen-komen netizen ya? Udah, lumayan. Saya ngelihat Mbak Pasha ini sebagai perwakilan dari Gen Z ya teman-teman di sini udah melihat kan betapa parahnya komentar-komentar di case ini. Kita tidak perlu membahas komentarnya seperti apa. Teman-teman di sini yang nonton podcast juga tahu nih sebenarnya arah komentarnya itu seperti apa. Cuman yang jadi highlight kita ini adalah ya ini adalah fakta yang saat ini berupa kritikan dari masyarakat secara terbuka. Bahkan saya nggak tahu yang kritik itu di dalam komen itu bisa jadi mungkin anak SD, anak SMP gitu loh. Jadi kritikan ini kritikan yang sudah masif di masyarakat ya. Dan tidak bisa dibendung kritikan ini. Artinya apa? Tidak ada yang mengkomando, tidak ada yang mengarahkan, masyarakat secara serempak menyampaikan kayak searah semua gitu loh. Berarti kan apakah ini adalah suatu desain dari case tertentu kan enggak. Ini berarti murni sebuah aspirasi dari masyarakat yang merasa sekarang mereka lagi mengalami kekhawatiran yang kolektif gitu loh. Kekhawatiran yang kolektif, kenapa saya bilang seperti itu? Mereka semua mungkin merasa khawatir kejadian seperti ini akan menimpa mereka. Makanya mereka komen kayak gitu. Dan mungkin itu pun yang saya rasakan juga kalau misalnya saya tiba-tiba melihat maling dan saya pukul malingnya, saya malah ditangkap gitu loh. Nah, itu pun saya khawatir juga setelah melihat case itu seperti itu. Nah, ini sangat beralasan. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita di negara ini kan kalau kita bicara konsep yang lebih umum lagi bahwa negara ini kan terbentuk dari suatu kontrak sosial di mana masyarakat menyerahkan
kewenangan untuk menjaga keamanannya kepada pihak kepolisian. Sekarang pada saat kejadian itu unsur kepolisian tidak ada, ya kan, tidak ada. Nah, berarti kan pada saat kejadian itu kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya, ya kan, untuk menangkap penjamret pada saat itu kan. Sekarang ada nih suaminya, ini kan ada suaminya nih. Kejadian korban ini adalah istrinya, suaminya pada saat itu melintas di sana, ya kan. Benar. Artinya apa? Suaminya sedang menjalankan tugas keamanan, yang mana secara kontrak sosial sudah diserahkan kepolisian. Ketika tidak ada kepolisian di situ, berarti yang bertugas siapa? Masyarakat gitu. Kenapa kita juga punya mekanisme itu namanya Linmas gitu. Iya. Itu bukan hal konsep yang baru di Indonesia tentang kita secara bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Nah sekarang apalagi ini suami gitu loh. Ini suami. Ini bukan bicara tentang tugas negara dia menjalankan ini. Ini aja adalah tugas dia sebagai seorang suami. Ini melekat nih dalam ijab kabulnya si suami untuk menjaga si istri. Tiba-tiba dia menjalankan tugas itu, ternyata malah menjadi masalah secara hukum. Nah, jadi kalau saya melihat fenomena ini ya, wajar lah kalau masyarakat bereaksi sekeras itu gitu. Oke, baik Mas. Jadi terkait hal ini mungkin juga udah jadi dinotis sama Komisi 3 DPR yang akhirnya memanggil Polresta Sleman terkait hal ini, yang mengatakan kalau polisi tidak memahami KUHP secara keseluruhan, KUHP yang baru secara keseluruhan dan secara mendalam. Nah, menurut Mas dan Mbak sendiri, banyak yang mengatakan kalau suami seperti yang selinier dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mas Antarisa tadi dan Mbak Cynthia tadi, kalau misalkan ini adalah bentuk tugas seseorang suami menjaga istrinya. Berarti dapat dikatakan bahwa ini sebagai bentuk pembelaan diri. Apakah benar? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, aku mau tanya, kalau di KUHP yang baru, bagaimana sih bentuk pembelaan diri tuh? Yang bisa dikatakan sebagai pembelaan diri, karena kan ini sebagai sesuatu yang rawan, melihat bagaimana polisi menanggapi ketika kita mencoba untuk membela diri. Sebenarnya kalau untuk membela diri sendiri ya Mbak, di KUHP itu kita tuh harus ada unsur apa yang kita bela. Jadi kalau di KUHP itu ada yang harus kita bela, kayak harta benda kita, harkat martabat kita, itu kan, atau keluarga kita, itu kan sesuatu kepemilikan yang memang punya milik kita, dan kita punya hak atas benda tersebut, ya kan. Apalagi di case ini itu harta istrinya kan, harta istrinya yang dijamret, berarti kan dia ada unsur kepemilikan atas harta itu. Jadi ya dia patut untuk melakukan pembelaan itu, ya, karena ya sebenarnya si Pak Hagiono, Pak Hogi ini sudah menjalankan sesuai kalau dibilang sesuai aturan, jadi sesuai aturan dia membela harta bendanya si istrinya, berarti kan juga harta bendanya dia juga dong gitu. Jadi si Pak Hogi ini udah sesuai tupoksinya membela harta bendanya dia gitu kan, ya, sebagai unsur-unsur yang di KUHP, unsur-unsur yang harus kita bela, unsur-unsur alasan kita melakukan pembelaan gitu. Mungkin nambahin sedikit ya, kalau kita bicara di KUHP ya menarik ya, untuk kali ini ya, saya nggak tahu juga masyarakat nih, menarik ya untuk kita baca komen netizen itu. Untuk kali ini masyarakat mendukung DPR ya, saya nggak tahu ini fenomena ini ya. Masyarakat kali ini mendukung DPR karena kita baru beberapa saat yang lalu kita membenci DPR gitu. Nah, kita nih sebagai podcaster ya kan, kita hanya membaca aja, kita cuma membaca, kita melihat fenomena sosial yang ada, bahwa masyarakat itu tuh akan reaktif. Masyarakat tuh akan reaktif, tidak melihat kamu dulu kemarin kita maki-maki, beberapa bulan yang lalu kan DPR maki-maki. Sekarang kita puji gitu loh. Polisi kemarin juga kayak gitu, waktu di case-nya kemarin kan anak penjualan anak tuh loh yang cepet banget, itu kan polisi dapat apresiasi dari masyarakat, kan dapat apresiasi masyarakat, dan seketika itu juga masyarakat malah menghujat gitu loh. Nah, artinya ini adalah suatu fenomena yang kita harus pahami bahwa di DPR pun seperti itu gitu. Sekarang DPR, saya sangat mengapresiasi ya, kemarin di pertemuan dengan Komisi 3, di situ sangat tajam argumen-argumen mereka ketika membahas tentang bagaimana sih kok bisa nggak paham sama KUHP gitu.
ya bener. Apa yang disampaikan DPR itu saya amini 100% lah. KUHP baru mereka tidak pahami kalau bahkan mau KUHP baru mau KUHP lama ini nggak paham juga kalau secara konsep gitu. Padahal konsep dari notwear atau pembelaan itu udah ada dari zaman Belanda. Kita bukan bicara ini konsep yang baru dalam KUHP baru ya. Bahkan ini KUHP baru ini hanya bahasanya menyempurnakan ya untuk bahasa kita. yang lebih tajam lagi gitu loh. Memang betul yang disampaikan DPR itu ini tidak paham untuk yang KUHP baru, tapi untuk konsep notwear ini bukan hal yang baru. Notwear ini ada yang pembelaan biasa ya kan, pembelaan yang setimpal, artinya seketika misal Mbak Pasha dipukul, Mbak Pasha saat itu juga memukul, itu pembelaan biasa, berimbang kan. Nah ini mungkin dimasuk di dalam notwear excess, jadi pembelaan yang tidak berimbang, artinya saya dipukul tak tusuk tak tusuk, setelah dipukul saya tusuk gitu loh. Nah itu kan tidak berimbang ya. Tapi orang melakukan notwear excess itu ada beberapa syarat yang seharusnya menjadi suatu keadaan yang memaksa. Apa contohnya? Keadaan secara psikis yang terguncang. Nah itu di dalam KUHP yang baru itu sangat memfokuskan pada kamu itu apabila suatu tindak pidana itu memenuhi seluruh unsur, ini tidak boleh sederhana itu karena ada memang pasal yang menyebutkan bahwa meskipun melakukan tindak pidana itu, tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang dia bisa lepas di situ. Nah, notwear excess ini dia ketika terjadi suatu hal yang mengguncang jiwanya, seorang itu dia tidak bisa berpikir rasional. Saya ketika melihat meteor di depan mata, mungkin saya akan Menggapai. saya akan tabrakan aja mobil-mobil orang itu buat nahan meteor itu gitu loh. Kenapa? Apakah saya nanti akan menjadi pencuri mobil? Kan enggak juga gitu loh. Tapi karena keguncangan saya takut banget melihat itu, maka saya melakukan apa aja untuk menghentikan itu. Nah, itu yang terjadi di case-nya Hogi. Hogi punya mobil. Hoki tidak punya basoka. Kalau punya basoka kayak di GTA San Andreas, saya yakin ditembak itu. Cuman kan masalahnya dia adalah warga sipil. Dia adalah seorang suami yang notabene adalah kepala rumah tangga yang harus melindungi istrinya. Istrinya dijambret. Dia punya mobil. Dia pakai mobil untuk ngejar jambret. Saya baca di kronologi sempat ada body contact di situ kan, body contact. Tapi body contactnya ini kan tidak dalam konteks langsung menabrak melindas, enggak gitu loh. Tapi body contact mungkin agak dipepet-pepet gitu kan. Nah, sampai akhirnya terjadilah hal yang tersebut ya. Nah, Hogi melakukan itu, dia tidak sempat berpikir untuk memperhitungkan bahwa apa aku lapor 112 untuk menghubungi kepolisian. Enggak, dia menggunakan inisiatif dirinya, naluriah dirinya sebagai seorang laki-laki yang melindungi perempuan. Tak gas aja kan kayak gitu loh. Simpel aja kan mikirnya, gas, pepet, sikat. Ini ternyata kejadian meninggal kan. Hogi mungkin baru sadar itu salah ketika dia sudah selesai kejadian tidak pidananya. Apakah yang seperti ini adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum? Apalagi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana? Di mana niat jahatnya? Iya. Mens rea, di mana niat jahatnya? Nah, jadi niat jahat ini aja saya nggak tahu di mana letak niat jahat. Karena dia tuh intinya mau pengen tasnya dompetnya istrinya yang dijambret itu kembali. Udah dia karena katanya ada ini kan nota-nota ya kan. Dia nggak peduli mau orang itu habis dia tarik. Kayaknya mungkin dia cuma pengen tas itu kembali setelah mau penjambretnya pergi. Kayak juga ya udah yang penting dompet itu kembali gitu. Karena mungkin itu ada barang-barang berharganya. Ya, infonya itu kan dia adalah punya bisnis catering atau semacam antar snack gitu ya. Jadi dia punya rekapan. Nah mungkin rekapan-rekapan itu nilainya lebih besar daripada harga tasnya. Iya sih, sehingga dia mau kejar itu barang gitu. Dong. Cuman hal-hal kayak gini tuh bisa jadi bener sih kalau yang DPR tuh sampai nyecer karena ini bisa jadi efek domino gitu loh untuk masyarakat kalau nggak diberantas ya. Nanti tiba-tiba kita didatangi rampok terus kita kayak rampok kita nggak boleh ngapain, kita diam, kita ditusuk, kita nggak ada hak untuk membela diri kita, gimana? Saya sebagai tetangga ngelihat gitu, wah bahaya juga nih saya cara aman lah.
Maksudnya gitu loh. Pemikiran masyarakat lama-kelamaan akan seperti itu. Iya. Bahaya juga kan, bubarin aja Linmas. Nggak ada tolong menolong. Gak ada tolong akhirnya. menolong kita di sini di Indonesia. Tabrak lari udah dibiarin aja. Wah iya benar, tabrak lari dibiarin aja. Baru berapa hari itu di Sukoharjo ya? Sukoharjo. Dikejar. Bayangkan loh, yang ngejar itu kalau sampai dia melakukan pengerusakan terhadap mobilnya, berapa orang yang dimasuk kantor polisi bakal diproses. Jadi hal kayak gini tuh emang kalau nggak diberantas tuh bisa jadi efek berkepanjangan yang buruk di masyarakat. Nah, jadi Mas dan Mbak melihat kalau misalkan tindakan seperti ini terus dibiarkan menjadi sebuah budaya yang diwajarkan gitu lama-kelamaan ini malah akan meningkatkan kejahatan, meningkatkan persentase kriminalitas di Indonesia seperti itu. Betul. Jadi mewajarkan ya udah daripada aku bantu daripada nanti aku yang kena, mending dia yang kena, nggak usah ikut-ikut aku seperti itu. Mematikan empati manusia kayak gini itu. Kita tahu nih temen tetangga kita diambil barangnya, ya udah kita nggak ikut-ikut, nggak mau, jangan gitu, nggak, kita diem aja. Padahal kita punya skill untuk itu, misal dia ahli bela diri atau mungkin dia pelari sprint, dia kan bisa ngejar. Dia bisa kenceng tuh ngejar. Iya kan, tapi bahaya nanti kita masuk penjara, wah banget tuh. Oke, aku mau bahas yang masih satu linear sama ini. Kita bahas di samping mensrea, kita bahas balik lagi ke delik yang didakwakan kepada Bapak Hogi ini, yaitu delik kelalaian berkendara yang menyebabkan kecelakaan. Aku sempat baca kalau misalkan delik tersebut masuk ke delik material. Apakah benar dan bisa dijelaskan seperti apa sih penerapan delik material ini kalau memang misalkan pasal yang didakwakan tersebut adalah sebuah delik yang harusnya delik material seperti itu. Oke, kalau delik material kan berarti bicara tentang akibatnya. Akibat ya. Nah, ini saatnya kita tutup dulu nih podcastnya close. Bener nggak dulu delik material? Sorry. Delik formil itu kan bicara tentang unsur pasalnya. Berarti kalau sudah lengkap itu terpenuhi. Iya. Kalau material itu akibat kan? Iya. Bener nggak? Kalau aku lihat di Twitternya Mas Akbar itu kan menyebabkan kecelakaan. Nah, kita harus lihat penyebab kecelakaan itu. Formilnya berarti delik formil itu akibat, material unsur ya. Kalau material tuh menyebabkan kecelakaan itu terpenuhi. Kalau formilnya, itu formilnya. Kalau materialnya itu kita melihat akibat yang timbul. Ya benar loh, berarti material itu akibat, formil itu adalah langsung tindakannya. Kejadiannya toh. Oh ya, kayak berarti benar ya. Oke. Kalau bicara delik material ya, berarti melihat akibatnya. Ya, itu secara hukum pidananya kayak gitu loh. Cuman kembali lagi, kalau ini kejadiannya adalah dibilang LLAJ juga, saya kurang sepakat juga gitu loh, LLAJ ya. Tapi ini adalah kejadian non kecelakaan gitu. Kenapa? Karena kejadian awal bukan karena kecelakaan, paham nggak ini? Kejadiannya ini kan bukan lagi berkendara ketawa-ketiwi kita gitu loh. Benar. Kalau LLAJ itu bukan bicara tentang orang mengejar maling gitu loh. LLAJ itu adalah tentang kita berkendara gitu loh. Kita berkendara, oke lah. Saya berkendara, kemudian ada orang serempetan kayak gitu kan, melihat itu, wah itu jatuh, orang itu terpenuhi material. Tapi kalau cuma senggolan doang, mungkin nggak sampai terjadi kecelakaan, belum terpenuhi kan unsurnya. Ya kalau bicara LLAJ-nya, tapi kalau LLAJ-nya ini diterapkan dalam case ini, ya itu menarik gitu, karena ini bukan dalam konteks kecelakaan, tapi ini ada tindak pidana sebelumnya dilakukan pengejaran. Nah, jadi kalau kita bicara apakah ini tepat diterapkan sebagai kecelakaan kecelakaan tunggal enggak ya? Kecelakaan yang mengakibatkan kematian kan? Nah, kalau mau melarikan ke LLAJ ini ya udah sekarang aja kecelakaan tunggal. Ya kan? Kalau mau. Tapi kalau saya mungkin lebih sepakat juga sama yang kemarin di DPR juga bilang bahwa ini bukan LLAJ karena kita sudah menentukan suatu pasal harus melihat kejadian dari awal. Kita potong lah kejadiannya tiba-tiba perkelahian mengakibatkan kematian. Perkelahian ada maling tangkap, kemudian sudah ketangkap, ternyata dia punya biasanya ini ya, dia punya track record maling atau dia pernah membunuh orang sebelumnya. Maka untuk menghentikan perbuatan itu kadang masyarakat langsung ngabisin, dimatiin. Iya, ya kan? Ini kalau case kayak gini, apakah ini perencanaan pembunuhan? Enggak, bukan. Nah, itu loh. Jadi kalau kita potong, orang ini mati. Dibunuh. Tapi kalau kita lihat kejadiannya, dia lagi maling, ketangkep, dihajar warga, sampai mati.
Apakah ini termasuk? Nah, ini yang Ini kayak dipotongnya terlalu di ujung gitu loh. kayak aparat kepolisian tuh nggak tahu ya pakai cara apa untuk merumuskan delik ini masuk ke unsur-unsur pasal ini. Jadi ada runtutan runtutan kejadian nih A, B, C, D. Dia tahu-tahu tiba-tiba saya sama D. A sama B-nya tuh nggak diikutin gitu. Tapi ada juga kemungkinan ya, ini teori liar saya aja berpikir ya. Saya sebagai makhluk liar, entitas yang agak liar sedikit dalam berpikir, itu saya punya pemikiran mungkin ada niat baik dari polisian. Niat baiknya adalah kalau ini dipasalkan ke LLAJ, itu kan mungkin bisa damai. Karena meninggal, kan case meninggal itu kan kalau dia di luar LLAJ, dia kan nggak bisa RJ karena mengakibatkan kematian. Iya. Khusus LLAJ itu masih bisa perdamaian RJ. Mungkin Iya. kayak gitu. Karena salah satu syaratnya RC kan juga nggak yang tentang nyawa Iya, ya. Bisa betul. dibuat RC. Biasanya pasal-pasal tertentu. Tapi nggak apple to apple sih Mas, karena RC-nya itu si pihaknya Pak Hogi itu harus membayar tali asih ke keluarga jambret lah. Sudah ya, saya dari pihak netral ya, aku nih udah kejambret, aku kejambret, aku ketangkep, aku suruh ngasih uang tali asih, itu kan kayak double kill ke aku ya. Terus pihak jambretnya ya kan. Ya, mungkin kayak gitu sih ya. Mungkin saya nggak tahu sih apa philosophical dari penyidik untuk menerapkan pasal itu. Mungkin kalau niat baiknya biar bisa RJ, mungkin. Justice. Iya, mungkin. Oke. Kalau misalkan dari pihak kepolisian, kita melihat teorinya Mas Antariksa deh, bahwa polisi menetapkan pasal ini supaya bisa restoratif justice. Lalu apakah ketika restoratif justice tersebut muncul sebuah keadilan dan kepastian hukum? Karena baik lagi, syarat dari restoratif justice itu adalah pelaku mengakui kesalahan dia. Dan apakah itu apple to apple seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Cynthia tadi? Karena kan pelaku kalau kita lihat dari kejadian itu nggak salah, tapi dia harus dipaksa bersalah, mengaku salah, Ya. membayar. Gimana menurut pandangan Mas? Ya kalau saya tetap ini nggak masuk akal juga ya kalau mau di RJ kan gini. RJ berarti orang ini seakan-akan memang salah gitu loh. Iya. Ini kan dari awal nggak salah. Terus RJ itu adalah potensial. Potensial berhasil, potensial tidak berhasil. Kalau tidak berhasil apa artinya? Lanjutkan perkara ke sidang kan. Nah, kalau konsep dari ada tindak pidana yang ternyata bukan pelaku, ya udahlah nanti dicek waktu sidang aja lah. Kalau memang dia bukan pelaku, ya udah tinggal bebas kayak gitu. Wah, itu bahaya tuh. Hancur sistem hukum kita kalau kayak gitu. Kenapa? Disinilah awal mula kehancuran negara kita kalau kayak gitu loh. Semua diserahkan ke pengadilan. Pengadilan itu mengadili antara yang salah dan benar. Tapi di tahapan yang paling akhir, kita itu dari awal di dalam mekanisme hukum kita ada namanya penyidikan. Di sini ini APH semua nih. APH semua bisa punya wewenang untuk mengeluarkan SP3. Penghentian penyidikan, penuntutan, semua bisa gitu. Nah, mereka ini harus setidaknya sudah harus menolong hakim untuk memeriksa perkara diri ini lebih awal. Biar pengadilan nggak harus repot mengadili ratusan perkara yang remeh-temeh, yang seharusnya bukan tindak pidana, tapi diajukan itu. Nah, kalau harapannya adalah nanti diperiksa aja di tingkat sana, kalau nanti bebas ya tinggal dibebasin. Wah, emang enak orang yang kena tindak pidana kayak gitu, meskipun dia tahu nanti bakal bebas di pengadilan. Dia itu ketika sudah menjadi seorang tersangka, dia akan mengalami namanya pembatasan hak asasinya sebagai manusia. Contoh, tersangka yang kondisinya biasanya adalah di tindak pidana yang umumnya lazimnya lah, itu ditahan ya, HP-nya disita, makan terbatas, wajib lapor lah kalau dia nggak ditahan. Tapi kan yang paling fatal ini kemarin di case ini mau ditahan. Ditahan loh. Ditahan itu sehari di penjara, walaupun kita belum tahu belum mengalami ya kan, dan tidak ada harapan untuk mengalami. Tapi kami yang melihat langsung on the spot, sehari pun nggak ada yang enak gitu. Apalagi mereka menunggu sidang pidana sampai selesai.
Mungkin Mbak Pasha kalau di kampus mungkin belum sampai ke mata kuliah praktek peradilan, mungkin kan belum pernah ke pengadilan. Jadi kita kasih gambaran ya, sidang pidana yang kita sedang jalani ini sekarang itu dari tahun kemarin. Berapa bulan dia akan nginep di sel tahanan lapas hanya untuk bilang bahwa dia nggak bersalah. Padahal bisa dari awal dia ditarik nggak bersalah. Ya anggaplah 3 bulan dia nginep. 3 bulan nginep di penjara. Kayak setahun rasanya. Itu udah kayak bertahun-tahun. Belum lagi stigma lagi di masyarakat. Ya. Stigma di masyarakat orang yang tersangka. Saya tanya aja lah buat orang-orang yang umum ya di luar kita non hukum. Mandang tersangka itu adalah orang yang salah. Tersangka itu kan konsepnya adalah disangka. Saya belum tentu pelakunya. Saya belum tentu yang salah. Tapi Anda disangka melakukan itu. Artinya ada dia bisa benar, bisa salah. Faktanya tidak demikian di masyarakat. Tersangka adalah pelaku. Tersangka itu ibaratnya udah pasti salah. Stigma ini gimana coba meluruskan di masyarakat kalau nggak kejadian kayak gini? Untungnya kasih viral. Kalau nggak viral, tetangganya ngeliat, wah itu habis bunuh orang. Iya, pasti stigmanya masyarakat langsung dekat aja, oh itu habis bunuh orang. Apalagi dia mungkin bergerak di bidang jasa. Ketik namanya nama saya itu kalau diketik, alhamdulillah keluarnya di putusan pengadilan bukan sebagai pelaku gitu, tapi sebagai kuasa hukum. Jadi kan kita itu sekarang sistem elektronik ya di dalam peradilan ya, Pas ya. Jadi benar-benar kalau kita melakukan tindak pidana, itu benar-benar nanti akan diketik nama di Google, itu keluar putusan kita. Nah, namanya orang yang bergerak di bidang jasa itu pasti kayak gimana pun caranya akan mengklirkan namanya. Bayangkan ketika masalah kayak gini, anggaplah dia tidak terbukti, dia bebas. Tapi kan namanya ada di dalam putusan pengadilan. Merugikan sekali. Sebenarnya tuh kayak kepolisian tuh kalau kayak tadi kan Mas Anta ya, kalau menumpuk semuanya di hakim. Nah, terus apa fungsinya P19, P21 ya kan? Sedangkan kalau di pidana di kepolisian kan kita punya waktu panjang dari penyelidikan, penyidikan, terus nanti tuntutan. Lah dari 3 tahapan yang panjang ini kok keskip mau sampai langsung naik ke pengadilan, itu kan berarti ya apa fungsinya 3 ini gitu kan. Jadi kan hal-hal kayak gini tuh bikin stigma masyarakat tuh semakin buruk gitu pada instansi ini gitu kan. Apalagi masyarakat tuh cepet banget ngejudge kan ya jadinya. Dan kalau misalnya apa-apa ditumpuk di hakim kan akhirnya tahanan Polres numpuk, tahanan rutan numpuk. Kan kasihan juga kan orang-orang yang di dalam itu ketumpuk-tumpuk. Itu sih Mbak. Oke, jadi kelalaian dari pihak kepolisian ini tuh pasti banget akan menyebabkan kerugian secara material atau immaterial untuk para korban-korban gitu ya Mas Mbak. Menurut Mas Mbak sendiri, kalau misalkan hal ini kan pasti udah lumayan lumrah terjadi gitu kan. Pasti nggak cuman Bapak Hogi aja nih yang udah pernah jadi korban kesalahan-kesalahan seperti ini, penyikipan penyelidikan atau kesalahan dalam penyidikan dan lain-lainnya. Nah, menurut Mas Mbak, kan kerugian itu tadi bisa aja dia dikeluarkan dari pekerjaannya karena stigma yang didapat itu. Bisa juga dia dihujat sama tetangga-tetangganya. Bisa juga dia kehilangan kerjaan, kehilangan harta bendanya, dan anaknya dibully atau yang lain-lain. Nah, apakah cukup pertanggungjawaban dari polisi hanya sekedar minta maaf? Nah, menurut Mas Mbak sekalian, kira-kira apa sih bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan sama polisi ketika kerugian-kerugian ini udah terjadi, ketika ada kesalahan-kesalahan di luar hanya minta maaf aja? Kayak gitu. Ya Mbak ya. Minta maaf doang tuh ya oke, mungkin minta maaf, tapi mungkin bagi pelaku ya sudah, ya saya maafkan. Tapi kan efek dari ini kan berkepanjangan ya Mbak. Ya kalau misalnya maaf doang tuh sebenarnya nggak cukup ya Mbak. Untuk melakukan sesuatu juga apa yang bisa dilakukan? Ya cuma satu Mbak yang bisa dilakukan, memperbaiki instansinya, memperbaiki SDM-nya, memperbaiki cara kerjanya. Ya itu kan harapan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya ya Mbak ya, dari banyaknya kasus-kasus yang dilakukan, penyelewengan yang dilakukan instansi ini kan harapan masyarakat tuh cuma ya udahlah kalau emang kamu kayak gitu seenggaknya cara kerjamu tuh baik. Ya karena ibaratnya minta tolong pertama kali pihak berwajib itu kan mereka yang ada di 24/7 kita tuh kan ya mereka gitu. Ya, karena kita masih butuh untuk Polri gitu loh. Jadi kalau kita semua instansi itu di negara ini itu harus siap untuk dikritik. Dan kami yang mengkritik mungkin itu tidak ada yang mengharapkan untuk
dibubarkan kayak gitu, nggak ada gitu. Tapi kita berharap bahwa institusi ini agar bisa menjadi lebih baik. Kejadian-kejadian yang berulang itu kita tidak pernah menisbatkan kepada sebuah kesalahan yang pasti terjadi gitu. Tapi masih banyak penyidik-penyidik yang punya kompetensi-kompetensi yang seperti itu, yang bagus, yang dia punya integritas yang baik. Nah, tapi atas kejadian-kejadian yang kayak gini, ya kan, kejadian kecil yang menjadi besar, menjadi sorotan masyarakat, sehingga akan menimbulkan lagi mispersepsi lagi di masyarakat bahwa instansi yang menjadi korban di dalam instansi yang menjadi rusak namanya di sini. Nah, makanya kita berharap bahwa kritikan-kritikan masyarakat yang saat ini terjadi itu adalah menjadi momentum untuk pembenahan, mengingat adanya reformasi ya dari tubuh Polri yang lagi digaung-gaungkan, bahkan membentuk tim, dan itu bahkan sempat lagi dibahas di DPR. Ini momentum yang sangat tidak tepat ya kan, kata DPR, bukan kata saya cuma nonton bahwa katanya ini momentum yang sangat tidak tepat kalau sekarang lagi bereformasi tapi kok kejadiannya malah kayak gini gitu. Ya semoga aja sih nanti kejadian-kejadian kayak gini nggak berulang, dan kami paham sebenarnya ya dari semua PH itu pasti paham gitu tentang kita itu berada di posisi yang dilematis. Dilematisnya apa? Kita akan berpikir menjadi seorang yang formalistik atau menjadi seorang yang menjadi seorang yang kesannya luwes dalam memegang hukum gitu. Ya, kalau bicara undang-undang kita bicara pasal, bicara unsur, penuh enggak nih, ya kan? Tapi kalau kita berbicara prinsip keadilan substantif, itu yang dibawa oleh si KUHP baru. Nah, itu mungkin bedanya ya. Dilema-dilema yang terjadi adalah yang selama ini terjadi di masyarakat adalah buah dari KUHP lama. KUHP lama itu memang kita harus jujur bahwa KUHP lama itu masih berpikiran kita pada konsep hukum pidana itu sebagai sebagai balas dendam lah, saya bilang kayak gitu. Tapi KUHP baru kita itu di tuning sama orang-orang Indonesia. Kita tuh nggak melihat adil itu adalah orang itu dihukum. Tidak. Adil itu adalah ketika apa yang dirugikan itu bisa dikembalikan. Itu semangat-semangat yang seperti itu dibawa oleh KUHP baru. Nah, kejadian ini harapannya adalah kita menjadi waktu bersama para APH, kami advokat, kepolisian, dan juga kejaksaan untuk mentuning kembali gitu loh. Semangatnya KUHP baru itu seperti ini. Kita bukan berbicara tentang pasal, salah, hukum. Nggak kayak gitu. Tapi kita lihat apa sih sebenarnya yang ditujukan KUHP baru? Keadilan. Yang dibawa itu keadilan. Keadilannya apa? Makanya mungkin teman-teman yang nonton podcast ini bakal melihat besok nanti akan ada putusan-putusan pidana yang tidak menghukum fisik. Tapi ada namanya pekerjaan sosial yang notabene kita nanti akan lebih banyak mekanisme restoratif justice di situ. Kenapa ya, Pak? Kita faktualnya LP penuh ya kan kalau bakal diterapkan seperti itu, dan ini akan memudahkan juga kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum ya. Dia melihat seperti ini case-nya, oh ini bisa di RJ-kan saja peluang-peluang kayak gitu, jadi lebih mudah lah. Jadi hukum pidana tuh bukan cuman bicara tentang sanksi penjara, tapi ini ingat ultimum remedium gitu. Kita memperluas lagi gitu loh Mbak. Jadi kalau bisa tuh kita jadi aparat penegak hukum tuh kita menciptakan keadilan gitu. Ya keadilan yang berimbang aja. Jadi kita menghapuskan stigma masyarakat, keadilan bagi siapa yang bayar kita tuh enggak. Kita tuh nyari keadilan bagi siapa ya yang berpotensi untuk mendapatkan keadilan. Ya kita juga pengacara juga, kita tuh datang ya kita nggak semua yang klien kita akan kita menangkan, enggak. Semua klien yang klien kita salah akan kita bela itu enggak. Kita tuh akan cari sisi lemah dan benarnya dari klien kita. Kayak ketika klien datang kita akan mbak salah loh di sebelah sini, tapi mbak ada benernya di sebelah sini, kita bantu yang sebelah sini ya mbak, tapi mbak harus mengakui kesalahan mbak yang ini gitu. Jadi harapannya ya kita bergerak seperti itu, aparat penegak hukum di luar sana juga bergeraknya seperti itu. Jadi supaya nggak ngelihat semuanya tuh saklek gitu loh.
ini salah berarti langsung masuk penjara tanpa ada pertimbangan ABCD gitu. Masa ntar kalau misalnya langsung saklek tiba-tiba ada nenek-nenek itu kan sering banget kan Mbak, nenek-nenek cuma nyapa ngambil ubi satu gini di penjara gitu. Penjara, iya benar. Nanti penjara penuh terus Penjara tiba-tiba penuh. meluap kabur kayak yang waktu lebaran dulu kan ada tuh di Aceh. Iya, Saya lihat berita ya ada yang Allah. kabur. Kabur tuh bener-bener kabur dan mereka tuh kabur cuma pengen ketemu keluarga gitu loh. Ya kan mungkin ya itulah. Mungkin kita mulai berbenah terkait penegak hukum kita. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Mas Antariksa, Mbak Cynthia dan DPR kalau saat ini Polri sedang ada di masa perubahan. Perubahan, betul. Di periode-periode untuk menuju Polri yang lebih baik Iya. dari sebelumnya. Nah, selain tadi introspeksi diri dari dalam diri Polri itu sendiri, kayak dalam menangani kasus, dalam mengecek kasus juga lebih aware sama bagaimana sih sebenarnya hukum itu nggak cuman formalistik aja, nggak cuman secara delik formilnya aja yang ditegakkan, tapi realismenya juga ada, atau melihat faktor sosialnya juga ada. Nah, perlu nggak sih di dalam aturan Polri itu diatur ketika hal-hal ini di masa depannya terjadi? Seperti misalnya ketika ini terjadi, dari Polri harus memberikan ganti rugi seperti dalam bentuk ini kepada korban salah tangkap, korban seperti ini yang sebenarnya dia tidak melakukan tindak pidana, atau korban-korban dengan kerugian-kerugian tertentu kayak gitu. Ya, kalau konsep korban salah tangkap kayak gitu kan biasanya tuh kan melalui mekanismenya sebenarnya udah ada ya, lewat mekanisme permohonan nanti ke pengadilan kan. Seingat saya pra peradilan apa ya? Untuk menuntut ganti rugi. Cuma kan nominalnya ada ya, dibatasin gitu. Dan menurut saya itu nominal masih kecil. Dan itu udah ada aturannya juga. Cuman lebih daripada itu, saya rasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah jangan sampai salah tangkapnya, gitu loh. Jangan sampai salah tangkapnya. Karena kalau nama itu memulihkan nama baik, gimana sih? Saya masih belum tahu cara memulihkan nama baik itu kayak gimana itu. Nah, kan berarti orang itu tuh udah kehilangan Iya. kepercayaan dari masyarakat gitu loh. Meskipun depannya baik, tapi kan di belakang pasti diomongin ya itu loh. Iya. Karena susah. Saya lihat dalam case ini ada upaya Polri untuk meminta maaf, ya kan, dengan harapan memulihkan nama baiknya. Ya. Cuman kan namanya memulihkan nama baik itu adalah sangat subjektif. Nama baik menurut siapa? Baik Ya, menurut saya, mungkin. Parameter baik itu kan panjang ya. Iya, mungkin atas case ini ada yang tahu bahwa kejadiannya ini, tapi mungkin di dimensi universe yang lain mungkin masih ada yang membenci si pelaku gitu loh. Dan ini kebetulan case-nya ya alhamdulillah si suami dan istri gitu loh. Mungkin kalau teman, ya kan, teman atau tetangga itu banyak juga yang kejadian kayak gini lah. Jadi tersangka atas kasus-kasus yang seharusnya bukan jadi tersangka. Kalau aturan lanjut, mungkin saya sedikit berpendapat ya. Perlu nggak sih ngatur masalah boleh nggak ngehajar begal gitu ya? Mungkin kita langsung berbicara teknis saja ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Kapolres Bogor kalau nggak salah itu bikin statement juga tentang jangan takut menghajar begal, ya kan? Iya sih, itu tuh kejahatan yang kan? begal, jambret, liting itu kan. Kayaknya kepolisian dengan statement yang seperti itu, Kapolres ya levelan Kapolres sih, kalau Polsek Kapolres itu dia menyampaikan itu ya kita bisa bilang bahwa itu salah satu pernyataan dari perwakilan instansi bahwa masyarakat itu sangat dibutuhkan di dalam menjaga keamanan lingkungan. Polri itu punya program untuk menggait masyarakat dalam menjaga lingkungan. Namanya ada program-program dari Binmas, binaan masyarakat di situ. Siskami kan yang bina Binmas tuh. Sekarang kita bantu nih polisi, kita dibantu, masyarakat membantu APH di sini kepolisian untuk menjaga keamanan lingkungan. Kita butuh dong kejelasan secara aturan. Kalau saya kalau ibaratnya saya dihadirkan sebagai sobat ronda, ya saya terdaftar resmi di dalam sobat rondanya DIY, ya kan, untuk ada grupnya. Nah itu dia, ini ketua di sini, ketua ronda seluruh dunia. Bas itu khayalannya terus Mas. Ya, kalau mau gabung, hubungi Mas Anta. Ya, saya punya tempat ronda khusus tuh di Kalitalang. Ya, buat teman-teman yang tahu, saya tuh punya tempat ronda khusus dan
ronda itu kalau saya dihadirkan, saya dimintai pendapat, saya akan sampaikan bahwa oke, kalau ada statement dari kepolisian membolehkan kejadian-kejadian seperti ini, untuk melindungi kami butuh aturan. Entah dikeluarkan perkap, entah dikeluarkan peraturan kecil-kecil lainnya, yang jelas kami butuh aturan bahwa pengejaran tindak pidana atau melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, selama dia menjalankan tugas itu, bukan dari awal mau bunuh, itu akan mendapatkan pemaafan. Atau dikatakan dia tidak mungkin dipidana lah. Sementara kita kan pakai KUHP nih. KUHP ngatur kayak gitu, cuman itu umum. Khusus untuk case-case tertentu yang terjadi di masyarakat seperti maling, begal, terus kayak jambret, kelitih, penculik, ya kan? Yang di Solo itu kan penculik ya. Penculik semua kan. kejahatan deh mas, sampai pemerkosaan aja kalau kita bisa bunuh si pemerkosa itu kita bunuh kan. Jadi untuk case-case seperti itu kita harus butuh aturan untuk melindungi para para masyarakat yang menegakkan keadilan. Cuman tinggal nanti dilihat masyarakat dalam melakukan tindakan itu apakah memang melampaui batas atau tidak gitu loh. Kalau misalnya ternyata dikejar mati seperti itu kan itu bukan kehendak masyarakat. Cuman kalau namanya kejadian yang seperti itu ditangkap kemudian Jelas. wah itu kan dimutilasi kayak gitu kan udah melampaui ini ya, melampaui kewajaran ya. Kewajaran artinya tetap harus diatur. Tidak boleh kita main hakim sendiri seperti itu. Tapi kalau terjadi demikian, ya kan, yang di luar dari kehendak masyarakat, seperti yang namanya orang melumpuhkan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam, itu dengan cara apapun. Kalau saya berpendapat pribadi, orang yang menggunakan senjata tajam itu dilumpuhkan dengan cara apapun mungkin sampai dia membunuh, itu nggak ada masalah. Kenapa? Itu relate kalau kita bahas sila ke-1 lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Kita negara yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, Tuhan kita mengizinkan kok untuk yang seperti itu. Ya kan, ada kan ketentuan khususnya di agama Islam, ketika kita mendapatkan ancaman yang ancamannya itu sifatnya sudah pembunuhan, kita boleh kok bunuh duluan. Itu bukan suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Nah itu sama case-nya di dalam konteks misal ini perampok bawa senjata tajam, kita mau melumpuhkan dengan cara cuma sekedar ditusuk-tusuk pakai pulpen, mati. Nggak bakal kita yang mati gitu loh. Pulpen tuh mentok-mentok ditembak yang pakai tembakan koran, Nggak bisa sih. nggak bisa mati kan. Kadang tuh melumpuhkan kayak gitu udah nggak pakai otak, tapi kita menggunakan naluriah kita sebagai hewan. Naluriah sebagai hewan dong, karena kita udah berburu nih, udah konsep bertahan hidup. Kalau kita berpikiran sebagai manusia, kita masih ada hati nurani. Ini kayaknya kalau kita pukul kasihan juga sakit gitu. Tapi kalau dia udah mengancam, ini kan udah naluriah hewan nih. Gigit siapa yang duluan mati nih, siapa yang bertahan hidup kan kayak gitu. Nah itu yang perlu kejelasan sih kalau dari saya. Mungkin nanti saya sebagai ketua ronda dunia mau ajak audiens. Boleh, nanti boleh ajak teman-teman semua komen di bawah ya, teman-teman kalau mau minta grupnya sama Mas Anariksa nanti dikasih. Kantor kita di pos ronda Kalitalang. Soalnya tuh ya kalau nggak diatur nanti kayak gila. Terus tiba-tiba cuma ada statement, boleh kalau misalnya kita membela diri, ternyata tiba-tiba ada maling ya kan, malingnya nggak seberapa dimasa sampai dibakar. Itu kan Bener, itu kan itu kan nggak apa jadi kita tuh hidup tuh emang harus diatur. Kalau nggak diatur kita bisa semau kita gitu kan. Jadi ya tetap harus ada statement dan aturan bahwasanya kita boleh melindungi diri kita, tapi ada batasan-batasan itu loh. Ya batasan-batasan itu loh supaya manusia tuh ingat kalau kita boleh, misalnya kita ada maling ya udah kita hajar, habis itu bawa ke polisi, nggak usah sampai dibakar hidup-hidup itu. Nah itu kan berlebihan kan. Nah itu penting tuh diatur tuh yang sebatas apa sih kita itu boleh melakukan dan sebatas apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu harus dilihat lagi case-nya, kejadiannya. Senjata api misalkan. Iya. Kalau senjata api, kalau memang satu-satunya senjata pada saat itu adalah bensin dan api, saya sebagai hewan mungkin akan berpikir saya akan pakai yang apa di depan mata saya gitu. Saya nggak punya sajam, saya nggak punya apa, tapi saya punya bensin di motor. Bakar. Mungkin kan, makanya ini akan sangat case by case. Nggak bisa kita
melihat apa kejadian kayak gini, kayak kita atur, oh kalau senjatanya ini maka ini lawannya bisa. ya nggak bisa. Ini udah jalanan nih kita. Gitu. Jadi dari pandangan seorang praktisi, semua harus lihat case per Case. case dan itu sebagai satu kejadian, Betul, sebagai satu betul. rangkaian. Harus penuh ya melihat kejadian tuh, nggak bisa nggak bisa kita ngomong, kita tuh kalau ngelihat apa-apa tuh kenapa orang itu bisa kayak gitu, jangan orang dia emang kayak gitu nggak bisa. Kita harus ngelihat sebabnya dulu, baru nanti kenapa timbul akibat, karena ada sebabnya. Jangan kita cuma lihat akibat gitu. Oke, kalau gitu kan tadi untuk kejelasan dari batasan ini perlu diatur dalam aturan khusus gitu. Nah, kalau misalkan bentuk pertanggungjawaban polisi itu sendiri ketika kejadian seperti ini terulang lagi, ketika di mana masyarakat sipil yang jadi korbannya lagi, perlu nggak sih diatur di dalam UU Polri itu sendiri di sebuah pasal khusus, aturan khusus gitu? Mungkin kalau saat Untuk ini udah kesadaran ada dari sih si ya, Polri itu udah sendiri. ada. Sudah ada malah. Sudah ada di dalam etik ya. Cuman kan yang jadi problem adalah sampai saat ini sanksi etik ya sekedar etik ya. Kita juga paham kenapa tidak diatur juga sangat dengan yang sangat sanksi yang sangat berat. Kenapa? Karena ya manusia gitu loh. Penyidik juga manusia. Penyidik yang sedang menjalankan tugasnya mungkin dia mengalami kelelahan, dia mungkin sedang over frustrated, terus dia lagi lagi down atau apa, kan namanya juga manusia, kadang dia salah. Kalau salahnya yang seperti itu udah ada aturannya etik, tapi kalau mau diatur lebih lanjut, saya juga khawatir nanti malah kepolisian jadi Frustasi. tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, karena cara pandang ya, ini mungkin buat teman-teman yang di podcast, kita tuh punya cara pandang berbeda-beda loh di penegak hukum. Saya sebagai advokat, kalau saya dalam posisi orang yang salah, saya punya paradigma berpikir seperti ini. Kalau kita jadi polisi, paradigmanya berpikirnya seperti ini. Meskipun kita punya ada namanya asas praduga tidak bersalah, tapi kalau kita menjadi seorang yang melindungi negara, kita tuh cara berpikirnya praduga bersalah loh. Cara berpikir dalam membuat pertanyaan penyidikan dan lain-lain kan pasti kayak gitu, karena itu udah naluriah gitu loh, naluriah pekerjaan saya. Dan saya ketika megang klien pun, ketika kita berhadapan dengan lawan, meskipun belum diputus pengadilan, saya berpikir bahwa orang yang ketika saya di pihak ini, saya berpikirnya agak praduga bersalah gitu. Nah, cara berpikir seperti ini kan normal aja gitu loh di dalam masyarakat. Jadi ya saya nggak berharap juga ada aturan yang terlalu kritis sekali terhadap sanksi-sanksi polisi yang salah dalam melakukan itu. Tapi saya lebih ke bagaimana sih coba penyetaraan pemahaman, mungkin upgrading dari kita, dari APH ini, kami pun juga harus upgrading gitu loh dari segi advokat. Setiap instansi masing-masing melakukan upgrading lah. Karena ini KUHP baru gitu loh. Ini suasana yang baru, bahkan kita pun advokat belum membaca secara utuh untuk KUHP yang baru ini seperti apa. Saya yakin juga di kepolisian juga mungkin masih lihat-lihat internet buat penerapan sekarang, karena memang kita semua lagi digembleng nih sama KUHP baru, apalagi dengan kejadian ini. Menarik nih buat belajar bersama. Oke. Jadi kalau aku nambahin aja ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya mau diatur secara khusus tuh sebenarnya ya kita kan juga nggak tahu ya beban pekerjaan. Maksudnya kita aja yang kadang tuh misal nggak setiap hari ada. Kita cuma nangani kasus yang misalnya kita nangani satu kasus kita bisa 1 minggu. Itu aja kita frustasi, apalagi penegak hukum ini yang kayak setiap hari makanannya ya hampir sama sih, setiap hari kita makanannya masalah, kita aja bisa frustasi gitu loh. Jadi kalau misalnya diatur terlalu keras itu juga kasihan juga gitu. Yeah. Mungkin ya lebih karena mereka juga menjalankan tugas. Kita juga paham mereka manusia gitu. Ya mungkin kita manusia, mereka juga manusia. Nggak mungkin dong kita kapas mereka. Jadi ya itu aja sih Mbak. Mungkin nggak usah, yang harapannya nggak ada aturan yang terlalu menekan ke mereka, tapi adanya internalisasinya adalah harapan-harapan untuk upgrading SDM mereka, upgrading skill, kemampuan mereka dalam berpikir, berasional gitu kan. Itulah. Dari Mas Mbak sendiri, karena tadi ada perbedaan perspektif, perbedaan pandangan gitu dari praktisi hukum sama pihak kepolisian. Kira-kira ada nggak sih saran
dan tips untuk pihak kepolisian. Kita berdoa semoga kedepannya semakin lebih baik ya, bisa belajar dari setiap kesalahan-kesalahan yang ada. Ada nggak sih tips dari Mbak dan Mas atau saran untuk pihak kepolisian di masa depan, apa sih yang harus mereka lakukan, pembelajaran seperti apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengevaluasi kinerja mereka selama ini kayak gitu? Ya, mungkin Kalau evaluasi kinerja ya kita nggak punya kompetensi sih ya untuk ya. itu. Cuman kalau saya di APH, kita juga APH ya kan, kita APH. kita nggak enak juga ya kita saling. Ya, tapi kita bareng-bareng menyetarakan cara berpikir aja kalau keadilan yang kita perjuangkan selama ini gitu. Keadilannya ya keadilan substantif tadi, bahwa yang namanya adil adalah yang benar-benar terasa di masyarakat gitu. Meskipun kadang kita harus dihadapkan sama dilema penegakan hukum yang sampai di DPR kemarin kan disampaikan, kami juga dilema kalau sekarang ada korban yang meninggal dan keluarga sana menuntut seperti ini, ya kami juga bingung seperti apa bertindak. Nah, ketika bingung seperti itu, ya kita harus menggunakan hati nurani. Hati nurani lah yang berbicara. Nah, ngelatih hati nurani inilah yang kita perlu waktu. Kita perlu melatih sense dari kita terhadap yang mana sih yang namanya adil gitu. Ya. Nah, jadi ini sudah di tahap benar-benar kita bukan harus belajar gitu. Kita harus benar-benar kembali mengembangkan atau membersihkan hati dan integritas kita aja. Udah nggak ada. Kita sudah dibebani sama undang-undang di kepala, pemahaman hukum di kepala. Saya rasa kita sudah pintar-pintar lah untuk masalah bicara pasal, bicara hukum. Tinggal kita benahi internal kita supaya yang keluar itu bersih pemikirannya. Karena pemikiran yang dari hati yang kotor ya pasti akan keluarnya kotor gitu loh. Kita bersihkan aja hati, hasilnya insya Allah bisa tercapailah keadilan. Karena benar-benar ini goib sekali saudara-saudara gitu loh. Kalau bicara harus pelatihan, wah Kasian juga sih. kalau mau tahu kerjaan orang-orang di pemerintahan tuh pelatihan terus gitu loh. Kita bukan cuman butuh pelatihan gitu loh, tapi memang kita butuh internal. Jadi kayak kita disuruh bisa merubah Ya. itu kan kayak hampir mustahil kan. Ada membuat sistem sempurna mungkin kalau di dalam diri kita nih APH itu tidak punya namanya integritas. Itu habis gitu loh pemikiran kita sebagai APH. Saya nih kan APH juga. Itu bisa terdistraksi sama hal-hal yang sudah bukan ke dimensi keadilan, tapi kalau kami profit oriented, kami akan mungkin berpikir ke profit oriented, padahal kami yang dikejar keadilan. Nah, jadi itu lebih ke konsep sudah mendekat kepada Tuhan masing-masing aja lah ya udah. Ya karena kita kan juga berangkatnya bareng ya. Ya. Semua APH tuh pasti berangkatnya bareng dari hukum. Udah dipelajari A, B, C, D. Cuma kan waktu Udah cukup lah kita belajar kita ya udah kan. cukup lah ya kita untuk belajar tentang dasar-dasar hukum itu kan kita udah belajar semua ya. Ya tinggal kita mempraktekannya mau pakai jalan bener atau jalan nggak bener nih ya. Semoga kita semua tuh ada di jalan yang bener gitu kan. Kalau integritas bisa dibeli, mungkin di Shopee bisa kita beli gitu loh. Ya karena kita juga Kita bagi-bagi gitu kan. kadang tuh kasihan gitu loh kalau ngelihat instansi polisian tuh kayak stigma. Ya semua APH tuh Kita stigma. pun kena stigma Kita juga pun kena negatif. stigma jelek di masyarakat. Cuman ya gimana caranya kita tuh nggak usah terlalu membersihkan nama kita, tapi kita membuktikan bahwa kita bukan dari satu di antara golongan mereka. Iya, mungkin fase kalau nanti ada di profesi advokat, mungkin nanti akan mengalami namanya stigma di masyarakat tentang kita bela yang bayar kayak Ya. gitu loh. Jadi kayak stigma yang kayak gitu nggak cuma melekat di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, kita juga nih yang wira swasta pun kena gitu loh. Jadi Iya, bahkan kita tuh kan juga kena stigma jelek Oh ya iya, Mas di masyarakat gitu kan yang sebenarnya benar kata Mas Antariksa, kita tuh bagian dari wira swasta, kita nggak masuk di CPNS kan ada CPNS pengacara, tapi kita tuh juga kena imbasnya gitu loh. Pasti stigma masyarakat tuh pengacara kerjaan apa tuh pembohong gitu kan, tukang nipu gitu kan.
Tapi ya sebenarnya kita tuh punya hati mulia untuk membantu Oke, gitu. baik. Ini mungkin jadi pesan juga untuk aku future penegak hukum, baik Iya. pengacara nanti atau praktisi hukum, untuk sebenarnya tuh masyarakat nggak butuh omon-omon Iya kan? untuk Betul kayak juga. nggak butuh omon-omon memperbaiki citra Betul, masing-masing, karena stigma itu kan mungkin muncul dari pengalaman-pengalaman masyarakat selama ini yang mereka Iya. lihat. Jadi tugas dari mungkin nanti future pengacara, future lawyer, future jaksa dan lain-lain itu adalah memperbaiki stigma tersebut dengan bertindak secara nyata untuk membela masyarakat dan keadilan seperti itu. Terima kasih banyak atas saran-sarannya Mas Mbak. Iya. Selain itu, selama proses transisi ini, Polri untuk menjadi yang lebih baik dengan segala mungkin nanti evaluasi yang ada, pasti kan masih ada rasa takut itu di masyarakat kayak, aduh, kalau misalkan ini kejadian lagi ke aku gimana ya? Kalau misalkan ini aku nggak bisa dibela gimana ya? Dari pengacara sendiri nih, yang memang orientednya adalah praduga tidak bersalah gitu kan? Apa sih hak-hak masyarakat yang dipunya untuk membela diri supaya mereda rasa takut masyarakat untuk nantinya ketika ada kejadian seperti ini masyarakat nggak takut untuk membela diri seperti itu? Ya, Ya sudah. gimana tuh? Masih dulu deh. Oke. Kalau saya mungkin kita ngacu ke pembahasan tadi ya. Iya. Ada aturan sih. Kita butuh aturan yang ditetapkan oleh kepolisian bahwa kita melakukan pembelaan itu dibenarkan secara udah itu aja sih, simpel kalau saya. Iya, ya itu Mbak. Karena ya apa yang bisa kita lakukan kecuali kita tunduk pada aturan ya kan. Kalau aturannya nyeleweng ya kita juga protes kan. Jadi kita butuh aturan yang ya karena basicnya peraturan itu kan melindungi hak kita ya. Kalau kita balik ke UID kan peraturan tuh harus yang basicnya melindungi hak asasi kita kan. Jadi ya kita mau butuh aturan yang melindungi kita. Jadi masyarakat tuh nggak takut. Lah ada aturan kok. Ya aku kalau misalnya aku dibegal ya tak pukul orang ini nggak apa-apa gitu. Karena kan mata masyarakat tuh cuma butuh aman yang hadir dari aturan itu tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Angga Riksa dan Mbak Cynthia atas sesi pembicaraan kali ini. Ini super seru banget dan menurutku banyak banget insight yang bisa didapat baik untuk instansi kepolisian maupun untuk masyarakat, bahwa dari instansi kepolisian mungkin saran-saran dan masukan dari Mbak Cynthia dan Mas Angga Riksa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk kayak evaluasi dari dalam internal Polri itu sendiri. Lalu dari masyarakat mungkin juga bisa dapat keterangan kalau oh aku masih punya hak loh, oh aku masih punya hal-hal yang masih bisa dibela dan masih punya pegangan gitu jika emang suatu saat hal ini terjadi kayak gitu. Aku terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Demikian pembahasan kita soal kasus Bapak Hogi hari ini. Aku berharap ada hal baik yang bisa teman-teman dapat dari podcast hari ini. Jika ada kesalahan kata dari aku, baik Mbak Cynthia maupun Mas Antariksa, aku mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aku, Mbak Cynthia dan Mas Antariksa selalu mendukung untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast Hilo selama ini. Bye-bye. Dadah.